به من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم لهما. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat Anas bin Malik sering saya sampaikan bahwa sejak kecil beliau mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia 7 tahun sahabat Anas bin Malik ini, orang Jawa mengatakan ngawula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah di kota Madinah, maka saking senangnya para sahabat-sahabat Ansar pada waktu itu atas kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas di antara mereka ada yang memberikan hadiah macam-macam. Ada di antara mereka yang menghadiahkan tanah, ada di antara mereka yang menghadiahkan pedang, ada di antara mereka yang menghadiahkan seekor onta. Begitu seterusnya, dari bahagianya mereka kerawuhan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambutnya kedatangan beliau dengan ucapan tala'al badru alaina, tala'al badru alaina. Sambil mereka menabuh apapun yang ada di depannya, saking bahagianya mereka menyambut kedatangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian dari sekian para sahabat-sahabat Ansar yang menghadiahkan berbagai macam hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang janda di mana seorang ibu ini tidak mempunyai apa-apa, tetapi beliau ingin untuk tidak ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lainnya di dalam memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking cintanya mereka dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian apa yang terjadi? Beliau seorang ibu ini bernama Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, ketika banyak dari sahabat-sahabat Ansar yang menghadiahkan berbagai macam hadiah kepada engkau, dari senangnya mereka kedatangan dirimu wahai Rasul, tetapi aku adalah orang yang miskin dan aku tidak punya apa-apa, tapi aku tetap kepingin memberikan sesuatu hadiah kepada engkau. Aku hanya memiliki seorang anak yang masih kecil di usia 7 tahun ini, maka anak yang usia 7 tahun ini pun aku hadiahkan kepada engkau agar dia melayani dirimu setiap harinya." Ya, ini saking terkesannya dengan sahabat-sahabat yang lain ketika memberikan banyak hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau ketinggalan. Begitulah karakter daripada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ghibtah, iri dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Sehingga walaupun Ummu Sulaim tidak mempunyai sesuatu, tapi dia masih tetap berkeinginan untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Dan harta satu-satunya adalah anaknya yang masih kecil yang bernama sahabat Anas bin Malik. Dan kemudian Anas bin Malik ini dihadiahkan oleh Ummu Sulaim ibunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 10 tahun sahabat Anas bin Malik mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 10 tahun sahabat Anas bin Malik ngawulo kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Anas bin Malik adalah di antara orang yang setiap hari mendampingi Rasulullah SAW, maka dia adalah termasuk di antara sekian dari para sahabat yang mendapatkan gelar al-muktsiruna fil hadis. Orang yang meriwayatkan 1000 hadis lebih dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sahabat Anas bin Malik mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Maka kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Sejak aku mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Kanjeng Nabi, beliau tidak pernah mengatakan kepada aku, atas perbuatan yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Dan beliau tidak pernah mengatakan kepada aku,
atas sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa ini tidak engkau kerjakan? Ya, ini akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun kepada seorang pembantunya. Kenapa engkau lakukan ini? Atau kenapa ini tidak engkau lakukan? Itu tidak pernah keluar dari lesannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Inilah figur daripada manusia yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika kecil sahabat Anas bin Malik disodorkan oleh ibunya, Khuwaidi muka Anas, ya Rasulullah, ud'u lahu. Pelayanmu yang kecil ini, pembantumu yang kecil ini yang bernama Anas, wahai Nabi, doakan dia. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahu fi umrih. Ya Allah, berkahilah umurnya, berkahilah rezekinya, berkahilah keturunannya, dan ketika meninggal dunia masukkan dia ke dalam surga. Kata sahabat Anas, semua sudah aku rasakan. Berkat doa Kanjeng Nabi, umurku diberikan usia 100 lebih. Hatta saimtul haya, sampai aku bosan rasanya untuk hidup ini, saking lamanya hidup. Mudah-mudahan umur kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezekiku dibarokahi berkat doanya Kanjeng Nabi. Setiap tahun panennya orang-orang di Madinah itu kurma panen 1 kali, tapi aku panen 2 kali. Ketika musim paceklik, seluruh penduduk Madinah tidak ada yang panen, tapi aku tetap panen walaupun 1 kali. Ini berkah doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan rizki saya. Mudah-mudahan rizki kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Allah memberkahi keturunanku. Kata sahabat Anas bin Malik, laqad kharaja min sulbi, sungguh telah keluar dari punggungku 124 anak. Ya, 125 anak. 125 anak itu yang 124 laki-laki, 1 tok yang cewek. Berkat doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Anas, tinggal 1 yang aku tunggu. Aku mati masuk surga. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ya, dari sekian doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadisnya apa? Isi hadisnya adalah, kenapa kita ceritakan sahabat Anas, di setiap momen-momen hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, kita ceritakan akan kebesaran sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ini dalam rangka wa inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarahnya orang-orang yang soleh, apalagi para sahabat Nabi, tanzilur rahmah, maka di majlis itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid ini kecuali kita semua sudah mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat tersebut juga akan mengenai keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua yang kita cintai mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat Muhajirin dan Ansar yang sedang duduk. Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar. Dan tidak ada yang berani memandang beliau dengan wajah terangkat kecuali Abu Bakar dan Umar. Kecuali sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, keduanya memandang beliau dan beliau memandang keduanya. Dan mereka berdua senyum kepada beliau dan beliau pun tersenyum kepada mereka berdua. Inilah akhlak mereka para sahabat-sahabat di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita sampaikan dipuji oleh Allah bukan karena kekuatannya, walaupun beliau adalah manusia yang paling kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah bukan karena gantengnya, walaupun beliau adalah manusia yang paling tampan, manusia yang paling ganteng. Yang sering kita dengar bahwa para nabi dan para rasul yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf. Tapi ingat, Rasulullah sendiri yang menyatakan, laqad utiya Yusuf syatrul jamal. Sungguh Nabi Yusuf diberikan separuh daripada gantengku. Cuman separuhnya gantengnya Rasulullah itu Nabi Yusuf. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan kesempurnaan yang ganteng oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam sejarah tidak pernah kita dengar orang melihat wajahnya Kanjeng Nabi kemudian saking terkagum-kagumnya sampai teriris-iris
tangannya. Sementara ketika orang melihat Nabi Yusuf, perempuan-perempuan di zamannya melihat Nabi Yusuf, kemudian sampai teriris-iris tangannya. Mahada bashar, ini bukan manusia. In hada illa malakun karim, ini malaikat yang turun ini. Ya. Tapi kenapa di dalam sejarah tidak pernah kita dengar Nabi Muhammad SAW dilihat oleh para sahabat kemudian mereka teriris-iris tangannya? Karena tampannya Nabi Muhammad SAW diliputi dengan rahmah, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Itu dia perbedaan antara gantengnya Nabi Yusuf dengan tampannya Nabi Muhammad SAW. Dari tampannya Rasulullah sampai sahabat Hassan bin Thabit pernah memuji, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang paling indah dari dirimu wahai Nabi tidak akan pernah dilihat oleh kedua mataku. Dan orang yang paling ganteng dari engkau wahai Nabi tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita siapa saja. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan tidak ada aibnya sama sekali. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kemauanmu sendiri, wahai Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah sosok ketampanan Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji kanjeng Nabi di dalam Al-Quran karena tampannya. Allah tidak memuji kanjeng Nabi di dalam Al-Quran karena kekuatannya. Tapi Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran karena akhlaknya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin, di atas akhlak yang paling mulia. Bukan akhlak yang mulia, di atasnya ada akhlak yang paling mulia, maka di atasnya itu adalah akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, ketika kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka Rasul mengatakan, wa innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Dan sesungguhnya orang mukmin itu dengan akhlak yang baik bisa menyamai derajatnya orang yang malam untuk ibadah dan siang untuk puasa. Adakah manusia yang paling mulia seperti orang yang malam dimanfaatkan untuk qiyamul lail? Semalam-malam qiyamul lail dan siang harinya dia lakukan puasa. Maka tidak ada orang yang paling mulia daripada orang seperti ini. Akan tetapi dengan akhlak yang baik, maka akan menyamai derajatnya orang-orang yang malam hari melakukan qiyamul lail dan siang hari melakukan puasa. Ya. Dan akhlak ini akhir-akhir ini sudah mulai gersang di tengah-tengah masyarakat muslim. Ya, di tengah-tengah masyarakat muslim. Ini mulai gersang. Kenapa? Karena krisis akhlak ini sudah terjadi sejak sekian puluh tahun yang lalu. Ya, apalagi sekarang. Sehingga nuwun sewu, mohon maaf, kadang-kadang sekarang kalau anak tidak boso dengan boso yang halus kepada orang tuanya dianggap biasa. Seorang anak ketika duduk di hadapan orang tuanya, kakinya diangkat dianggap biasa. Nuwun sewu, kakinya ditaruh di atas meja dianggap biasa. Ya, kenapa? Karena bapaknya sendiri juga ngajari seperti itu. Bapaknya sendiri duduk dan kakinya ditaruh di atas meja. Akhirnya anaknya melok-melok ikut. Kenapa? Uswatun, bukan uswatun hasanah kalau begini ini ya. Nah ini kan gara-gara karena orang tua yang ngajari anaknya seperti ini. Ya. Nah ini banyak yang terjadi. Kadang-kadang kalau orang dulu, masya Allah, ya orang dulu, orang tua belum makan, anak tidak berani makan, tidak berani dulu ya orang tuanya. Ya, orang tua belum cuci tangan di tempat koboan yang dibuat untuk makan bersama, anak tidak berani cuci tangan dulu. Kenapa? Dahulukan orang tuanya. Begitu kalau dulu itu. Orang tua, maaf ya, ketika selesai makan bareng-bareng dengan anaknya, dengan istrinya, itu anak-anak itu tidak berani cuci koboan dulu, cuci tangan dulu di dalam koboannya sebelum orang tuanya. Bahkan orang anak-anaknya keluar, cuci tangannya di luar. Itu kalau orang dulu. Lah sekarang ini
Bahasa Inggrisnya itu salbut kalau sekarang ini. Tidak karu-karuan. Kadang-kadang anaknya makan duluan. Orang tua makan bareng-bareng anaknya. Makanan sudah siap diambil, dilihat oleh anaknya, oleh orang tuanya. Anaknya duluan ngambil dengan tangannya. Ini dulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika makan dengan ibunya, itu dia tidak berani. Hasan, Husain, ayo makan dengan ibu. Tidak berani, tidak. Ya, kenapa? Sudah, saya tidak mau makan bareng-bareng ayah, bareng-bareng ibu. Ketika ditanya, kenapa? Sudah, saya tidak berani. Ketika dipaksa, kenapa? Apa sebabnya? Keduanya menjawab, wahai ibu, saya takut. Kalau saya ini ngelama, kurang ajar, uququl walidain sama ibu. Ketika ibu sudah melihat makanan, sudah melihat dulu dengan mata, tapi tanganku mendahului makanan yang engkau lihat tadi itu. Padahal saya tidak tahu. Faham ya? Seorang ibu kadang-kadang melihat, atau bapak melihat ikan ayam misalnya. Atau ikan gurami misalnya ya. Ibunya sudah melihat, bapaknya sudah melihat. Belum sempat ngambil, anaknya dului ngambil. Kan anak tidak tahu. Kalau ibu punya karep untuk ngambilnya. Yang demikian ini khawatir mereka itu masuk dalam kategori kelompoknya anak-anak yang uququl walidain. Begitu ngaku, lantas kemudian Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, wahai anakku, aku ridho dan engkau tidak aku masukkan sebagai anak yang uququl walidain ketika engkau melihat, engkau mengambil makanan yang aku lihat duluan. Sebetulnya aku karep untuk mengambil, tapi kamu ngambil duluan karena kamu tidak tahu, aku ridhokan itu. Kayak begitu akhlaknya orang-orang dulu. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang ini gersang. Nuwun sewu, maaf. Orang itu kalau punya akhlak, itu yang tahu, tidak dibutuhkan orang pinter. Walaupun orang tidak pinter, bisa mengetahui iki duwe akhlak, iki tidak duwe akhlak. Walaupun orang tidak pinter. Tapi kalau orang ilmu, dibutuhkan orang yang pinter. Si fulan ilmunya luas, si fulan tidak punya ilmu. Yang bisa mengatakan begitu itu orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang yang tidak punya tata krama, orang yang punya akhlak atau tidak punya akhlak, yang bisa mengatakan seperti itu, yang bisa menilai seperti itu, tidak perlu orang pinter. Orang awam bisa. Oh, arek iki santri sing akhlake apik. Oh, iki santri sing gak duwe tata krama. Ya, ngomong sakarepe dhewe di depan orang tuanya, ngomong basa Jawa jambal-jambalan. Ya, wong tuane dikon-kono. Ya. Nah, ini yang bisa menilai ini adalah siapa? Orang-orang yang tidak diperlukan pengetahuan yang luas. Orang bahlul pun bisa membaca. Coba kita lihat bagaimana akhlaknya mereka di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua para sahabat, kana yakhruju ala ashabihi minal muhajirin wal ansar wa hum julus. Kanjeng Nabi datang di hadapan para sahabat muhajirin wal ansar wa hum julus. Wihim Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini di antara penggolan, di antara tokoh para sahabat. Ya. Bahkan i'tikad ahlu sunnah wal jamaah bahwa orang yang paling afdol setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tsani lahu faruqu. Begitu kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu, dan setelah Kanjeng Nabi Muhammad fal afdalu, maka yang paling afdal adalah as-siddiqu, sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Wal afdalu tsani lahu faruqu, dan orang yang paling afdal kedua itu adalah Sayyidina Umar. Walaupun dua sahabat ini dicaci maki luar biasa oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah, orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali itu mengatakan, "Idza ra'aitu ar-rajula yufaddiluni 'ala syaikhain la ahuddannahu haddal firyah." Kalau aku melihat orang yang lebih mengutamakan diriku daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, aku cambuk dia dengan cambuknya seorang penipu, seorang pembohong. Itu kata-kata Sayyidina Ali sendiri. Tapi orang-orang Syiah, ya, ada Syiah gula, Syiah yang keterlaluan, itu mempunyai doa itu doa sonamai Quraisy.
Sonamai Quraisy, dua berhala orang Quraisy. Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Ini saking kurang ajarnya mereka. Kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang paling afdal setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah. Ketika keluar, karena ini adalah merupakan tokoh para sahabat-sahabat pada waktu itu, maka ketika Rasulullah keluar di hadapan para sahabat, semua para sahabat tidak ada yang berani melihat wajahnya Kanjeng Nabi. Dari pusar ke atas tidak ada yang mampu melihat. Kenapa? Saking haibahnya Kanjeng Nabi, saking wibawanya Kanjeng Nabi, dan saking akhlaknya mereka para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita baca, apabila mereka para sahabat itu duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka'anna ala ru'usihim at-tuyur, maka di atas kepala mereka itu seakan-akan ada burung nunduk, tidak berani bergerak, tidak berani melihat sampai ke atas. Sayyidina Amr bin As kemarin sudah kita baca hadisnya, tidak bisa dan tidak mampu memenuhi kedua matanya untuk melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak. Dan ini akhlaknya para sahabat-sahabat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sama-sama melihat wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melihat wajah Nabi, dan Nabi pun melihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan jangan diartikan bahwa wong loro tok iki sing lama, tidak. Ya, kenapa? Karena dua-duanya ini adalah merupakan sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling dekat, tokohnya para sahabat dan mertua Rasul. Sayyidina Abu Bakar mempunyai putri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Aisyah satu-satunya putri istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikawin dalam keadaan gadis. Dan beliau menyimpan hampir separuh daripada hadis-hadis yang berhubungan dengan fiqhun nisa, fikih kewanitaan. Itu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Hafsah, putri dari Sayyidina Umar, juga merupakan istri dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan innaha sawwamatun qawwamah. Adalah Sayyidatuna Hafsah ini sawwamah. Sawwam itu artinya yang paling banyak sekali melakukan puasa. Qawwamah bukan cuma soim. Kalau soim itu sekali puasa sekali tidak, itu soim. Poso ndak soim. Nah, itu ya soim itu berarti ya sekarang puasa, sekarang 2 hari lagi ndak, besok puasa 5 hari tidak, itu namanya soim ya. Tapi kalau sawwamah yang banyak sekali melakukan puasa, qawwamah dan banyak sekali melakukan qiyamul lail, bukan cuma sekedar bangun malam. Kalau bangun malam itu bahasa Arabnya qaimul lail, bangun malam ya. Shaimun nahar qaimul lail, tapi tidak qawwamah. Itu artinya sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, yang artinya adalah banyak sekali melakukan qiyamul lail. Qawwamah, innaha sawwamatun qawwamah. Sesungguhnya Sayyidatuna Hafsah, istri Kanjeng Nabi yang merupakan putri dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha, itu adalah sawwamatun qawwamah, yang ahli melakukan puasa dan banyak melakukan qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya saling melihat. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat Rasulullah, dan kedua-duanya senyum kepada Kanjeng Nabi. Begitu sebaliknya, Rasulullah melihat keduanya dan beliau pun senyum kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya, dua-duanya senyum. Rasulullah senyum kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kedua-duanya senyum kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mampu melihat pusar ke atas, dan tidak ada yang mampu memenuhi kedua matanya untuk melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saking apa? Saking akhlaknya mereka di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dicatat akhlak-akhlak kita yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang berakhlak, keluarga kita dihiasi dengan keluarga yang akhlak,
sehingga pahala daripada mereka orang-orang yang berakhlak menyamai ibadahnya orang-orang yang malam dan siang hari untuk melakukan puasa. Mudah-mudahan diberikan semuanya kepada kita semuanya, terutama di saat-saat kita berada di bulan Rajab al-Ashhurul Hurum, ketika kita berada di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan daripada ngaji kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah pula kepada orang tua kita. Pahala ngaji kita malam hari ini mudah-mudahan diberikan pula oleh Allah kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah kita ngaji malam hari ini juga diberikan oleh Allah untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau ada di antara keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajat kita, hajat keluarga kita, hajat anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ketika Allah mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan Allah akan mengundang kita semua, keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farlij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, farlij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak wal halak, ya dunya lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ala wal ghina, wa ya qawi ya matin, nas'aluk waliyuqimul adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'un la'in, ya Rabbana ya mujib, anta as-sami'ul qarib, dhaqal fandur ilal
تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلب بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح حرام يقهر كل الطوام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر السنين ربي حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فامنن لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب بعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر أسرار ونور الفاتحة.